Oke, satu perkataan Mitsuki kemarin setelah melihat Kawaki itu seperti ini. Apakah orang jenis itu menciptakannya dari nol seperti diriku ini? Apakah Mitsuki membandingkan nih antara manusia buatan dirinya dengan mahakarya di depannya itu? Cerita ini akhirnya diungkapkan kata Sugetono bahwa rekayasa genetika itu memiliki perbedaan yang mendasar. Mitsuki-kun, teknologi yang tertanam dalam tubuhnya itu berbeda dengan milikmu. Kamu diciptakan melalui rekayasa genetika, sementara dia diciptakan dengan teknologi anorganik sehingga berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Lalu pertanyaannya, apa itu rekayasa genetika versi sudut pandangnya kelompok Orochimaru? So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rekayasa genetika Sannin Orochimaru. Oke, dunia shinobi modern sekarang ini ceritanya itu sudah lebih kompleks lagi, karena tidak hanya soal ninjutsu. Sekarang ini lahirlah para ilmuwan-ilmuwan jenius dengan kemampuan shinobi yang menakjubkan. Untuk yang pertama ini yang kita bahas adalah ilmuwan Orochimaru. Nah, dari pertanyaan Mitsuki beberapa waktu itu, pasti banyak yang mengira nih, kenapa Mitsuki menanyakan hal seperti itu? Apakah dia penasaran dengan sesuatu yang dikenal sebagai rekayasa genetika? Singkatnya, rekayasa genetika adalah teknik menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau sebuah kombinasi baru. Dan ini dapat dikatakan sebagai manipulasi sebuah organisme. Sederhananya, rekayasa genetika itu adalah proses gen organisme yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk meningkatkan karakteristiknya. Misalnya itu digunakan untuk meningkatkan tanaman yang memiliki tingkat ketahanan, kecepatan pertumbuhan, dan gizi yang sangat baik. Jadi sudah terjawab kan? Jadi sekarang itu gini, lalu kita bandingkan dengan Mitsuki yang sekarang ini. Pertama, dia cerdas, dia cepat, dan tentunya dia sangat kuat. Sesederhana itu. Tapi gini, kalau untuk Orochimaru ini tentu memerlukan waktu yang begitu teliti lagi. Dan kita tahu saat ini Sannin Orochimaru memang telah banyak mengembangkan berbagai macam simulasi soal manusia buatan, mulai dari uji asin dan yang lainnya, serta yang di tahap sempurnanya adalah para Mitsuki ini. Dua di antara banyaknya Mitsuki ada yang begitu dekat dan mendalam baginya, dia Mitsuki serta Locke. Kedua orang ini adalah harapan Orochimaru ke depannya. Nah sekarang, lalu apa alasan Orochimaru menciptakan Mitsuki serta Locke itu? Kenapa Sannin tersebut sebegitu percayanya dengan para putra-putranya ini? Nah, di sini kita tahu Orochimaru itu dulu pernah mengatakan jika ia itu sering merepresentasikan dengan arah kincir angin bergerak. Ia sekarang lebih senang mengamati sebuah penerusnya. Alasan kenapa menciptakan Mitsuki serta Locke, ia ingin berubah dan belajar dari masa lalunya yang sudahlah, kelam. Dengan kehadiran Mitsuki dan Locke, artinya ia lebih memiliki rasa untuk hidup dan tidak hanya mengikuti ambisi super gilanya itu mengetahui semua ninjutsu hebat dalam dunia shinobi seperti saat-saat masa lalu. Orochimaru sekarang dengan Orochimaru dahulu itu sudah sangat berbeda, ya meskipun tetap aja mengkhawatirkan karena auranya itu masih tetaplah villain kelas kakap. Nah, dengan ia menciptakan Mitsuki melalui gennya langsung, artinya Mitsuki dan Locke ini adalah kloningannya juga dari Orochimaru itu. Namun, karena menggunakan konsep rekayasa genetika, artinya tubuh Mitsuki itu sudah diperbaharui. Mereka menambahkan gen Orochimaru yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk meningkatkan karakteristiknya demi memunculkan sesuatu yang baru. Sebut saja yang kita tahu adalah Sage Mode. Nah, Orochimaru melakukan itu untuk mendorong agar Mitsuki dan Locke memiliki tingkat ketahanan tinggi, kecepatan maksimal, dan pertumbuhan yang cerdas untuk mengikuti insting dan intuisi mereka sendiri. Dan kita tahu inilah yang ia harapkan dari dua Mitsuki ini. Bahkan nih, kalau kita ingat itu ada sebuah percakapan yang mengatakan antara Orochimaru dan Locke seperti ini. Jika ia Mitsuki bisa terus berkembang dengan Sage Mode-nya itu, kelak jika ia sudah dewasa, dia bisa melampauiku dari segi kekuatan. Badas banget kan? Inilah menakjubkannya sebuah konsep yang namanya rekayasa genetika. Oke, konsep rekayasa genetika inilah yang lagi gencar-gencarnya dilakukan di dunia shinobi atau bahkan dunia nyata sekarang ini, bahwa rekayasa genetika memungkinkan seseorang bertambah cerdas atau bahkan terhindar dari sebuah penyakit. Lalu apa yang menjadi perbedaan dasar nih antara konsep rekayasa genetika Orochimaru dengan milik Amado Sains ninjanya? Ya, jawabannya soal gen secara langsung. Konsep rekayasa genetika tidak manipulasi dengan teknologi yang ditanam pada seseorang, dan mereka itu murni karena sebuah kombinasi dan mutasi dari gen induk.
Dan inilah yang dipilih Orochimaru karena dasarnya Sannin tersebut dalam kasus dua Mitsuki itu adalah menciptakan penerusnya yang lebih hebat dan tentunya lebih bisa diandalkan di masa depan nanti. Mereka adalah para putranya yang memiliki jalan pikirannya sendiri. Dan mungkin nih bisa menghapus atau menyamarkan dosa orang tuanya di masa lalu dengan pepahlawanan dari dua orang putranya itu, terutama Mitsuki yang saat ini sedang bersama dengan Boruto. Oke, untuk Sains Ninja maybe kita akan bahas nanti sendiri. Sekarang kita fokuskan tentang Sannin Orochimaru. Nah, saat ini seorang Sannin yang sekarang alih profesi dalam dunia ilmuwan ini memang sangat menarik karena secara rekor dan data dari masa lalu pun Orochimaru sudah sangat antusias meneliti berbagai hal yang tidak masuk akal, dari mulai Edo Tensei atau bahkan teknik reanimation dari Yamata no Orochi. Dan dari tiga anggota Sannin lama, orang dengan rasa ingin tahu dan ambisi terbesar adalah Orochimaru dalam segala hal tentang penelitian. Jadi itulah kenapa ia masih menjadi ancaman bagi organisasi Kara sendiri. Kelompok Orochimaru tidak hanya berisi ninja-ninja kelas kakap, tetapi pemimpinnya adalah seorang Sannin yang selevel Kage, dan tentunya ia paham dengan konsep Sains Ninja karena ia juga seorang ilmuwan. Nah, cerita yang sekarang memasuki unsur wadah ini, memang Kara sendiri beberapa kali menyebutkan kata Orochimaru. Seperti saat Kashin Koji mengatakan kepada Mitsuki ataupun Buro seperti ini. Mitsuki ya, putra Orochimaru memanglah hebat. Dengan hal seperti itu saja kita pasti sudah tahu bahwa para Kara juga mengakui seberapa jeniusnya dan berbahayanya Sannin tersebut. Nah, ada beberapa nama-nama mentereng dalam dunia ilmuwan di era shinobi modern saat ini. Orang seperti Katasuke, oke lah dia masuk dalam hal ini meskipun bukan ninja tangguh, tetapi bakat sains ninjanya itu juga bisa diandalkan. Nah, masih ada satu lagi di Konoha yang sudah jarang tampil, dia adalah Kabuto Sannin. Orang ini adalah tangan kanan Orochimaru di masa mudanya dahulu, dan kita tahu Kabuto yang sekarang ini lebih sering menjaga Uchiha Shin dan mengurus panti asuhan Konoha tersebut. Dan yang terakhir ini, dua orang yang tersisa tentunya adalah Amado dan Orochimaru. Nah, untuk Amado akan kita bikin videonya sendiri next time, karena kami rasa kalau udah ngebahas tentang rekayasa genetika harusnya juga diimbangi dengan Sains Ninja. But Orochimaru, kita tidak tahu nih apakah dia sudah mengetahui informasi yang lagi rame sekarang ini bernama karma. Karena jika masalah soal segel-segel khusus, Orochimaru itu adalah salah satu rajanya di masa itu, bahkan mungkin sampai saat ini. Karena kita tahu dia dahulu itu terkenal karena segel Fushi Tensei dan membuatnya itu abadi. Kita tahu Orochimaru itu tidak bisa dilenyapkan, dirinya itu hanya bisa disegel, dan konsep Fushi Tensei Orochimaru ini bahkan bisa setara dengan karma sendiri. Jika dipikir-pikir, semua itu adalah bersumber dengan menampilkan sebuah wadah baru. Nah, intinya mereka itu sama-sama menjadikan seseorang sebagai wadah baru. Dan buat si pengguna segel tersebut, seseorang yang sudah terkena Fushi Tensei, tubuhnya itu bisa dikendalikan dan bisa menjadi tempat keluar jika pengguna itu telah disegel. Kasus ini pernah terjadi kepada Mitarashi Anko dan Uchiha Sasuke di masa itu. So, what do you think about Orochimaru? Apakah aksinya sudah mulai setelah kemarin ia menghancurkan rencana Victor soal pohon Shinju? Atau Orochimaru sendiri sepertinya juga sudah mengetahui jika ada organisasi bernama Kara? Dan kita tahu nih, di masa lalu saja setelah ia mendengarkan kata Akatsuki, ia bahkan langsung terobsesi dan entah gimana caranya ia berupaya agar bisa masuk ke dalam kelompok tersebut. Ya, meskipun motivasinya itu cuma ada dua. Pertama Uchiha Itachi, dan kedua mengumpulkan informasi seperti Rinnegan, jaringan dan kelompok yang tersebar dari Akatsuki itu. Nah, kita tahu sampai saat ini pun ada selalu sisi misterius dan menarik dari Sannin yang satu ini. Orang yang selalu menjadi daya tarik mengapa kisah shinobi ini tidak selalu membosankan karena adanya orang-orang seperti Sannin Orochimaru itu. So guys, itulah dari pembahasan kita mengenai rekayasa genetika dari kelompok Sannin Orochimaru. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.